bicara tentang yang ditanyakan oleh Sisi atau istrinya Hengki. Ya kalau sudah punya suami harus sebut istrinya, suaminya ya, Nyonya Hengki. Jangan Mama Hengki Ustadz. Nyongki. Nyonya Hengki mempertanyakan tentang apakah boleh seorang wanita, seorang istri bekerja. Ketika istri bekerja, bolehkah? Jawabannya, tanyakan pada suami. Suami yang ditanyakan. Karena ketika seorang wanita itu belum ada wali, artinya belum ada pasangannya, belum ada yang bertanggung jawab atas dirinya, adalah tanda kutip walinya, yaitu orang tuanya, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Tapi ketika sudah diambil oleh suami, seorang laki-laki menjadi suaminya, maka seluruh hidupnya tanggung jawabnya adalah suami. Kalau wanita terbuka auratnya, suami yang ditanyakan. Kalau wanita tidak salat, maka suami yang ditanya. Tapi kalau suami tidak salat, wanita tidak ditanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh wanita bekerja? Yang menjawab adalah suaminya. Kalau suami mengizinkan, silahkan. Daripada bengong di rumah. Karena sejelek-jelek wanita dalam Islam adalah wanita yang malas. Kerjanya cuma makan dan tidur. Tidak apa-apa juga kali kalau seorang istri mau membantu suaminya, tidak ada masalah sepanjang bisa menjaga dirinya. Ingat, haram hukumnya seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Tapi tidak perlu juga, Pak, ke pasar. Rutinitas itu nggak usah ditanyakan lagi. Pak, saya mau mandi. Soalnya kamar mandinya tidak ada di rumah tetangga. Jadi gini, seluruh tubuh wanita adalah, maaf, milik suami. Begitu pula seluruh tubuh suami, ambil saja. Jamaah. Oh jamaah. Kewajiban seorang suami membahagiakan seorang istri. Ketika dia berkata kepada mertuanya, ku terima nikahnya, itu peralihan kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Begitu pula seorang wanita, kalau memang bersedia untuk menjadi seorang istri dari seseorang, maka bersedia untuk menyerahkan segala hidupnya buat suami. Hei, ada apa? Saya mau nanya Pak Ustadz. Silahkan. Saya kan sudah berumah tangga, tapi suami saya kurang memperhatikan saya. Dia lebih memperhatikan ibunya. Itu gimana Pak Ustadz? Kenapa kalau suamiku lebih sayang sama ibunya daripada aku? Ngaca lagi. Karena itu begitu, godaan dalam rumah tangga begitu. Kadang-kadang ada setan datang. Mulai dari Nabi Adam serta Hawa kan digoda. Sampai Aisyah dan Nabi Muhammad kan pernah juga. Apalagi setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Kalau seperti itu pasti godaan. Suamiku lebih sayang sama ibunya, aku tidak disayang. Ngaca dulu. Kalau begitu beritahu suami, masalah ibu di rumah, ibu mertua, ibu siapapun, semua ibu kita, tidak usah bapak yang ngurus, nanti aku. Jadi suami agak ringan, karena kemungkinan istri jarang memperhatikan mertuanya, sehingga suaminya memperhatikannya ibunya. Betul tidak? Mertuanya datang, datang lagi. Coba tanyakan pada diri kita, siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyekolahkannya? Ibunya. Kita terima beres. Sudah besar ada kerjanya, baru kita ambil gajinya. Ibunya yang menitipkannya. Kenapa you cemburu? Lahirkan juga suamimu. Itu kadangkala godaan yang muncul. Oke? Itulah wanita. Oke? Iya, silahkan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya giliran nanya nih Ustadz. Ya, silakan. Ini mungkin mewakili juga para lelaki yang di sini. Iya, iya. Kalau tadi istri saya bilang bagaimana kalau istri bekerja. Ya. Kalau saya terus terang boleh, asal tidak lupa dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, ya kan? diizinkan bekerja. Silakan kepada semua pihak-pihak yang mau menggunakan tenaganya untuk sinetron atau apapun, silakan karena Hengkinya sudah mengizinkannya. Ustadz ini mau nanya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini seorang laki-laki tidak bekerja? Bagaimana Biarin kalau istri- suaminya tidak bekerja? Ya, biarin istrinya aja bekerja, udah deh, biarin aja dia nyari biar duit. istrinya saja bekerja. Mau tahu jawabannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.